Ini kita akan buka di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-18. Mazmur 37 ayat yang ke-18, jaminan Tuhan atas hidup orang percaya. Dipersilahkan Ibu Elsia. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan Tuhan menjaga hidup orang saleh, milik pusaka mereka tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita membeli barang elektronik ataupun membeli mobil, ya, itu selalu ada jaminan, ya, yang menjadi daya tarik orang ketika membeli barang-barang itu. Jaminan servis seumur hidup, ya, itu kalau tidak salah dispensernya Nasional itu punya jaminan seumur hidup. Tidak tahu bentuk jaminannya seperti apa itu. Lalu kemudian servis gratis, ya, 2 tahun, ganti oli gratis 2 kali, ya. Jaminan-jaminan itu diberikan menjadi salah satu daya tarik daripada orang untuk membeli produk tersebut. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya. Dan jaminan daripada Tuhan itu adalah jaminan kekal, jaminan yang akan kita terima, dan tentunya jaminan itu berlaku, ada ketentuan dan persyaratan. Biasanya ada tulisan S dan K, ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari pembacaan Mazmur ini, di sana dikatakan jaminan Tuhan atas hidup orang percaya itu menjaga, ya, menjaga dan juga memastikan, milik pusaka, memastikan apa yang menjadi janjinya Tuhan untuk orang percaya itu pasti digenapi, pasti diberi, ya. Dan ini kita harus sadar, seperti halnya dalam surat Galatia yang di sana dikatakan sebagai keturunan daripada Abraham, janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah digenapi oleh Tuhan kepada Abraham, maka janji-janji itu juga yang akan kita terima dan juga akan Tuhan genapi di dalam hidup ini. Dan sedikit saudara bisa membayangkan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan apa yang sudah Tuhan genapkan kepada Abraham itu sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu yang Tuhan tidak ingkari, bagi Tuhan tidak masalah. Seberapa besar janjinya Tuhan itu, kalau boleh saya katakan, bisa diukur dengan hitungan manusia, itu nilainya nggak terukur, ya. Dan tidak ada batas waktu. Yang namanya Tuhan menjaga, yang namanya Tuhan menjanjikan janjinya itu untuk selalu terpenuhi dalam kehidupan orang percaya, itu tidak ada batas waktunya, terus menerus. Dan kita harus ingat dalam Roma 1 ayat yang ke-16 17 itu, orang benar itu hidup oleh karena iman, ya. Artinya orang percaya itu hidupnya oleh karena janji Tuhan. Dan janji-janjinya Tuhan itu iya dan amin. Janji-janjinya Tuhan itu iya dan pasti, ya. Itu karena Tuhan sendiri yang menjamin. Jadi tidak akan ada janjinya Tuhan itu yang terlewati, tidak ada yang namanya janjinya Tuhan itu tidak diberikan, pasti diberikan. Tapi harus ingat, syarat dan ketentuan berlaku di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita mau mengingat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
dalam Yosua 1 ayat yang ke-9, minta tolong Ibu Elsie dibacakan. Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, ini yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dalam perjalanannya dia harus kuat dan teguh. Orang percaya harus tahan banting ketika menghadapi masalah dan persoalan. Orang percaya tidak boleh lemah. Orang percaya tidak boleh baperan. Ya, orang percaya tidak boleh lebay. Tapi orang percaya harus kuat dan teguh di dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup di dalam dunia ini. Yang namanya masalah, yang namanya persoalan, selama kita masih hidup itu masih ada. Orang yang tidak punya masalah, orang yang tidak punya persoalan, ketika keberadaannya sudah ada di pemakaman Pangrukti Pralaya di Bungguk, itu mereka sudah tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak dikasih makan pun mereka nggak protes. Ya. Mereka tidak dikasih berkata Natal pun juga nggak protes, karena mereka sudah mati. Tapi ketika kita masih hidup, yang namanya masalah dan persoalan itu masih tetap ada. Dan di dalam Yosua ini dikatakan, jangan kecut dan tawar hati, jangan menjadi lemah, jangan menjadi patah semangat ketika menghadapi masalah dan persoalan itu. Tetapi kita harus terus berjuang, kita harus menghadapinya, ya, sampai masalah dan persoalan itu selesai. Dan dikatakan di sana, karena Tuhan Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi dimanapun tempatnya berada. Tuhan akan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan orang percaya, kemampuan orang percaya itu ketika Tuhan menyertai. Ya. Tanpa Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan daripada orang percaya, dia tidak akan mendapatkan kekuatan. Dia tidak akan mendapatkan keberanian menghadapi setiap masalah dan persoalan dalam hidup ini. Dan seringkali jujur, yang kita hadapi itu seringkali di ambang batas kemampuan kita sebagai manusia. Bahkan kalau dibilang jauh dari kemampuan kita untuk boleh menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan Tuhan atas hidup kita itu menyertai. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini, persoalan, masalah, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Tinggal sekarang bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Tuhan untuk kehidupan kita. Kita mau lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, ya. Dibacakan Ibu Elsie, Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah turut bekerja, Allah menyertai. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita berhasil.
pekerjaan kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, anak-anak kita berhasil, usaha dan pekerjaan kita berhasil, apa yang sekarang kita doakan menjadi berhasil, ya, sakit penyakit kita ditolong dan menjadi berhasil sembuh, itu oleh karena Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak menyertai dalam kehidupan kita, sekeras apapun usaha yang kita lakukan untuk boleh menolong dalam hidup ini, tidak akan berhasil. Perkawinan di Kana tanpa Yesus yang hadir di sana, tanpa Yesus yang mengubah air menjadi anggur, perkawinan di Kana itu akan berantakan. Ya. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Seperti yang lalu, 5 roti dan 2 ikan di tangannya Filipus nggak jadi apa-apa. Yang diberi makan 5.000 orang. Yang ada hanya seandainya 200 perak. Dengan kata lain, mungkin Filipus melihat kasnya yang ada itu 200 perak. Itu enggak cukup kalau harus membeli makanan untuk 5.000 orang. Artinya usahanya sudah maksimal, itu enggak mungkin berhasil. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu di tangannya Tuhan, Tuhan memberkati. Dengan kata lain, 5 roti dan 2 ikan itu dikerjakan di dalam penyertaannya Tuhan. Maka 5.000 orang, bahkan ada sisanya, mereka semuanya bisa makan, saudara. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa untuk boleh mendapatkan penyertaan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kalau kita mengasihi Tuhan, adakah kita pagi hari ini mengasihi Tuhan? Adakah dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau belum, artinya kita belum mendapatkan Allah yang turut bekerja dalam hidup ini. Ya, tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara sudah mempersilahkan Allah turut bekerja. Tunggu saja prosesnya, tunggu saja progresnya. Pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau melihat Kejadian 26, tidak usah dibacakan ayat 2 sampai 3 mengenai Ishak ketika berada di Gerar. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Bahwa Ishak mengasihi Tuhan. Ishak menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kamu jangan pergi ke Mesir, kamu tinggal aja di Gerar. Aku akan memberkati kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga, orang yang kesukaannya melakukan perintah-perintah Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kesukaannya melakukan perintah Tuhan. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jika kita melakukan firman Tuhan, apakah itu menurut kita melakukannya itu firman-Nya berat atau ringan? Tetapi kita harus melakukan semuanya. Artinya kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara belum melakukan perintah Tuhan, belum melakukan firman Tuhan, itu artinya saudara belum mengasihi Tuhan. Dan karena saudara belum mengasihi Tuhan, maka tidak ada Allah yang turut bekerja. Tuhan tidak menyertai, ya, sehingga apa yang kita kerjakan itu nggak berhasil. Ini menjadi sebuah introspeksi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak berhasil? Mengapa kita gagal? Karena kita tidak hidup melakukan perintah Tuhan. Ini syarat dan ketentuannya Tuhan untuk kita boleh mendapatkan Allah yang turut bekerja dalam hidup ini.
Ini syarat dan ketentuan Tuhan untuk boleh menyertai dan memberkati dalam hidup ini. Coba kita mau lihat kehidupan kita. Siapa yang lebih kita kasihi pagi hari ini? Dosa-dosa kita kah ataukah firman Tuhan? Apa yang lebih kita kasih hari ini? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita atau firman Tuhan? Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, yang membuat kegagalan dalam hidup ini sebenarnya adalah diri kita sendiri. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kadang orang begitu mengabaikan, orang begitu meremehkan. Mabuk dikit nggak apa-apa, ya, hanya sedikit. Di YouTube itu ada namanya pendeta Antok, ya, dia orang NTT. Jadi pada saat ibadah ada hamba Tuhan ya, daerah Indonesia Timur mungkin ya. Jadi ketika dia khotbah itu dia bawa minuman taruh di depan mimbar. Ya, jadi setiap kali berkhotbah dia ambil itu minuman lalu dia semangat lalu dia katakan haleluya, bahwa dalam hidup kita naik, dalam hidup kita turun, dia minum lagi haleluya. Weh, mantap terus itu dalam pengurapan toa mungkin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus kita sadari sesadar-sadarnya. Mungkin saudara mengatakan, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya belum bisa melepaskan rokok saya belum bisa melepaskan kemabukan saya belum bisa melepaskan togel saya, umpamanya seperti itu. Jadi Pak Pendeta, setiap kali saya mendengarkan firman Tuhan dengan ayat dan pasal, itu selalu pikiran saya bekerja, waduh, ini sepertinya nomor yang bagus ini kalau ditomboki. Pagi hari ini umpamanya Mazmur 37 ayat 18, wah kita beli nomor 3718, ini pasti masuk. Saudara butuh sebuah komitmen, saudara butuh kesadaran. Ini tidak baik, persinahan itu berdosa, persinahan itu ditentang oleh Tuhan, ini tidak benar. Ya, dan ada sebuah komitmen, Tuhan tolong kuatkan saya Roh Kudus, bebaskan saya Roh Kudus dari ikatan mabuk, dari ikatan rokok, dari ikatan persinahan, dari ikatan-ikatan dosa yang Tuhan tidak berkenan, percabulan, pornografi dan sebagainya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dalam suratan Yakobus, orang jatuh itu oleh karena keinginan dirinya sendiri. Artinya begini, apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa menjadi jerat. Dan itu butuh komitmen. Saya tidak lagi hidup seperti hidup yang lama, saya mau hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, itu yang harus saudara lakukan. Baru saudara bisa dikatakan mengasihi Tuhan. Ketika Ishak mengasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja karena Ishak sebagai seorang petani. Tuhan turut bekerja atas apa yang dikerjakan oleh Ishak. Nabur di tanah yang kering mana bisa tumbuh. Ya, tapi karena Tuhan bekerja atas yang diusahakan dan dikerjakan oleh Ishak, benih yang jatuh di tanah yang tandus itu tumbuh. Karena Allah yang turut bekerja, benih yang ditabur di tanah yang tandus itu semakin besar. Karena Allah yang turut bekerja, benih yang ditabur itu mengeluarkan bulir-bulir gandum. Karena Allah turut bekerja, Ishak panen 100 kali lipat. Karena Allah yang turut bekerja. Keputusan-keputusan dalam hidup ini, keputusan bisnis, keputusan-keputusan mengatur keuangan, keputusan-keputusan mendidik anak, saudara membutuhkan hikmat Tuhan. Ya, karena ketika saudara memutuskan untuk hidup di dalam hikmatnya Tuhan, saudara pasti akan berhasil. Karena Tuhan tahu
ke depan yang kita tidak tahu, Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan bekerja bersama-sama dengan hidup kita, rancangan Tuhan yang berlaku, rancangannya apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Mari sama-sama kita miliki jaminannya Tuhan, dengan hidup yang mengasihi Tuhan, dengan hidup yang melakukan perintah Tuhan, ya. Terus kita pelihara dalam hidup ini, supaya apa? Segala kebaikannya Tuhan itu menyertai atas hidup kita. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati, dan hidup kita menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.